Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu dalam rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pencerah sampai hari akhir nanti. Alhamdulillah, belajar tajwid tanpa Al-Quran berwarna. Sebelum kita memasuki ke pelajaran tajwid intinya, maka yang paling penting ketika kita ingin mempelajari tajwid Al-Quran adalah kita tahu apa pentingnya mempelajari Al-Quran dan mempelajari hukum-hukum tajwid yang ada di dalamnya. Nah, yang pertama, secara bahasa, dalam membaca Al-Quran itu kita dianjurkan untuk memperbaiki atau lebih dikenalnya adalah tahsin. Arti tahsin itu adalah memperbaiki bacaan Al-Quran kita agar bacaan Al-Quran kita itu sesuai dengan kaidah-kaidah yang semestinya, sehingga kita membaca Al-Quran tidak keluar dari arti yang sebenarnya. Maka yang perlu kita perhatikan, yang paling dasar, kita dahulu pernah diajarkan semenjak TPA, Taman Pengajian Anak, itu adalah belajar Iqra. Nah, di sana kita mengenal hukum-hukum atau mengenal huruf-huruf huruf-huruf di dalam Al-Quran atau huruf-huruf hijaiyah yang kita kenal. Nah, dari mulai alif sampai huruf ya. Nah, itu yang paling dasar ketika kita ingin membaca Al-Quran, ingin mempelajari Al-Quran, maka kita harus tahu apa saja huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran, karena pasti kita tahu bahwa huruf-huruf Indonesia atau alfabet Indonesia itu sebagian besar berbeda dengan huruf-huruf hijaiyah yang dipakai dalam Al-Quran. Cara pengucapannya pun berbeda, sehingga kita sebagai orang Indonesia itu perlu memperhatikan beberapa huruf yang memang tidak ada padanannya atau kesamaannya di dalam alfabet huruf-huruf Indonesia. Seperti contohnya huruf Shad tidak ada di dalam alfabet Indonesia, terus ada huruf Tha kecil, lalu ada huruf H kecil ya, karena di dalam Indonesia hanya ada huruf H biasa, tetapi di huruf-huruf Al-Quran itu ada H kecil dan H besar. Maka kita harus bisa tahu satu persatu dari huruf hijaiyah itu sendiri. Maka dari itu, kita sebagai seorang muslim sangat-sangat dianjurkan untuk kita mulai belajar Al-Quran. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa umur saya sudah lumayan dewasa atau lumayan sudah berumur, jadi enggan untuk mempelajari Al-Quran. Jadi jangan sampai ada persepsi seperti itu, pemikiran seperti itu. Tidak ada sesuatu yang terlambat untuk memulai dalam kebaikan. Maka dalam Al-Quran pun Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Dan sungguh kata Allah telah kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari.
Jadi jangan sampai kita merasa susah atau sulit dalam mempelajari Al-Quran. Berapapun umur kita saat ini, harus yakin ya dalam hati kita, kalau kita memang mau belajar, insya Allah Allah pasti akan berikan jalan keluarnya. Nah, maka dari itu mari kita kembali lagi untuk mempelajari Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu guide atau petunjuk yang sebenar-benarnya harus kita pelajari dan kita imani ya, terutama sebagai seorang muslim. Dan inilah kitab suci yang benar-benar asli dan tidak ada campur tangan manusia di dalamnya, dari awal turunnya Al-Quran sampai hari kiamat nanti. Allah pasti akan menjaga keaslian dari Al-Quran. Maka dari itu mari kita belajar bersama ya, saya juga belajar, kalian juga semua belajar. Mari kita belajar bersama-sama di channel ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk semuanya. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kita agar bisa membaca Al-Quran dengan baik, dan juga isi dari Al-Quran bisa kita amalkan sedikit demi sedikit. Dan Nabi bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka dari itu mari kita belajar bersama-sama agar kita menjadi sebaik-baik dari umat Nabi Muhammad SAW yang terus belajar dan belajar. Dan satu semangat lagi, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun fihi ma'a safaratil kiramil bararah, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' fihi wa huwa syaqqun 'alaihi lahu ajran. Orang yang pandai membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia. Adapun orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan susah payah, mereka akan mendapatkan 2 pahala. Maka dari itu, bagi kita yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, jangan khawatir. Sungguh bagi kalian keberuntungan, ada 2 pahala bagi kalian. Yang pertama, pahala membaca, dan yang kedua adalah pahala bersusah payahnya kalian di dalam mempelajari dan membaca Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua kemudahan dalam menempuh jalannya sampai kita nanti bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah dan berkumpul bersama kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan bahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.